kuasai bola, olah masuk ke dalam, sekarang back, dan sayang sekali, tapi masih ada, dan sukar dipercaya. 플랜 A를 두고 또 플랜 B, 플랜 C까지 우리가 플랜을 두고 A가 안 되면 B 선수들을 Pelatih Korea Selatan yaitu Lee Chang-won langsung berikan pernyataan mengejutkan usai Timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Timnas Argentina U19 dengan skor 2-1. Kemenangan dramatis ini tidak hanya mencuri perhatian publik, tetapi juga memancing reaksi dari pelatih Timnas Korea Selatan U19, Lee Chang-won, yang tak menyangka Indonesia bisa mengalahkan salah satu tim terkuat di turnamen tersebut. Dalam pernyataannya, Lee Chang-won mengaku sangat terkejut dengan performa Timnas Indonesia U19, terutama dalam kemampuan mereka membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal lebih dulu. Saya benar-benar tidak menyangka Indonesia U19 bisa mengalahkan Argentina U19. Tim Argentina adalah yang terkuat di turnamen ini, dan Indonesia menunjukkan kekuatan mental yang luar biasa. Namun, yang membuat Lee Chang-won kagum adalah bagaimana Indonesia bangkit dan melakukan comeback yang memukau di babak kedua. Saat Argentina mencetak gol pertama, saya pikir mereka akan terus mendominasi. Tetapi Indonesia tidak menyerah, bahkan mereka bisa membalikkan keadaan. Pelatih Korea Selatan itu secara terbuka memuji mentalitas Timnas Indonesia U19, yang menurutnya berhasil bangkit dengan luar biasa. Ia menyebut bahwa kemampuan Indonesia untuk mengubah situasi di lapangan adalah bukti bahwa mereka telah berkembang pesat secara strategi dan mentalitas. Saya tidak pernah menyangka Indonesia bisa bangkit secepat itu melawan Argentina, yang dikenal sangat kuat. Ini membuktikan bahwa mereka tim yang sangat tangguh. Tidak hanya terkejut dengan hasil pertandingan, Lee Chang-won bahkan mengaku bahwa Timnas Korea Selatan U19 merasa khawatir saat harus bertemu dengan Timnas Indonesia U19 pada tanggal 1 September nanti. Setelah melihat bagaimana Indonesia mengalahkan Argentina, saya rasa ini akan menjadi laga yang sangat berat bagi kami. Kami merasa khawatir karena mereka menunjukkan kemampuan luar biasa untuk mengatasi tekanan. Begini jalan pertandingannya. Timnas U20 Indonesia sukses menang comeback atas Argentina pada laga perdana Seoul Earth-on Ice Cup 2024 di Mokdong Stadium, Seoul, Rabu, 28 Agustus tahun 2024. Argentina langsung melancarkan inisiatif serangan sejak awal laga. La Albiceleste muda mengancam pada menit keempat melalui tembakan Thomas Bernardoni, sayang masih bisa ditepis oleh Ikram Al-Ghifari. Timnas U19 Indonesia balas mengancam melalui upaya Rizky Afrizal dari sisi kiri di menit ke-10. Mimpi buruk bagi Timnas U19 Indonesia terjadi pada menit ke-17. Mirko Juarez yang tak terkawal sukses membawa La Albiceleste unggul selangkah atas Garuda Nusantara. Namun Timnas Indonesia U19 masih berjuang lebih keras. Lepas dari water break, Timnas U20 Indonesia mulai menambah intensitas serangan ke jantung pertahanan La Albiceleste muda. Peluang terbaik datang pada menit ke-42 melalui eksekusi tendangan bebas Doni Tri Pamungkas, sayang masih melambung dari gawang Argentina. 4 menit kemudian, giliran Toni Firmansyah yang melepas tembakan jarak jauh pada jarak 20 meter, tetapi masih melambung dari sasaran. Di babak kedua, peluang terbaik Timnas U20 Indonesia datang pada menit ke-64 melalui tembakan Doni Tri Pamungkas memanfaatkan umpan silang Marcelinus Amaola. Sayang tembakannya masih bisa dihalau oleh pemain belakang Argentina. Timnas U20 Indonesia mencatatkan peluang berikutnya pada menit ke-66 melalui tembakan langsung Rizky Afrizal. Sayang masih melambung tipis dari gawang Argentina. Tim asuhan Indra Syafri akhirnya bisa mendapatkan gol penyeimbang pada menit ke-75. Berawal dari eksekusi tendangan bebas Mauri Anandayes, Kadek Arel berhasil menanduk bola ke gawang Argentina yang sudah kosong. Skor 1-1.
Timnas U20 Indonesia mendapatkan kesempatan berbalik unggul usai mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-80. Wasit menilai Muhammad Ragil dijatuhkan oleh Lucas Sneijder di dalam kotak terlarang. Mauri Anandayes yang maju sebagai eksekutor berhasil membawa Garuda Nusantara berbalik unggul atas Argentina. Skor jadi 2-1. Tidak ada peluang di sisa waktu, skor 2-1 jadi penutup hasil laga. Berita kedua. Begini pernyataan media Argentina yaitu TC Sport usai pertandingan antara Timnas Indonesia U20 versus Argentina U20 dalam ajang turnamen Seoul Earth on Ice Cup tahun 2024 di Korea Selatan. Media Argentina, TC Sports, salah satu media olahraga terkemuka di negara tersebut, secara terbuka memberikan apresiasi kepada Timnas Indonesia U20 atas penampilan mereka yang mengejutkan. Media ini memberikan perhatian bagi para pemain Timnas Indonesia U20 yaitu Kadek Arel dan Doni Tri Pamungkas, yang dinilai memiliki potensi besar dan layak bermain di Eropa. Media Argentina TC Sports menyebut Kadek Arel dan Doni Tri Pamungkas sebagai pemain yang berperan penting dalam strategi bertahan Timnas Indonesia U20. Media ini mengakui bahwa kedua pemain tersebut mampu menghalau serangan Argentina dengan sangat baik, sekaligus menciptakan ancaman melalui serangan balik yang cepat dan efektif. Hal ini membuat pemain Argentina beberapa kali kewalahan mengantisipasi taktik Timnas Indonesia. Kadek Arel dan Doni Tri Pamungkas layak bermain di Eropa, tulis TC Sports. Media tersebut memuji bagaimana kedua pemain ini tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga mampu memanfaatkan momen dengan baik untuk melancarkan serangan balik yang berbahaya, membuat pertahanan Argentina berada dalam tekanan. Tidak hanya media Argentina. Pelatih Argentina U20 juga memberikan komentar positif setelah pertandingan. Menurutnya, turnamen ini bukan sekadar ajang uji coba biasa, melainkan kesempatan untuk mempelajari kekuatan para pemain Asia, termasuk Indonesia. Pelatih tersebut menyoroti bahwa pertandingan melawan Timnas Indonesia memberikan pelajaran berharga bagi skuad Argentina. Melawan Timnas Indonesia, kami mendapatkan banyak pelajaran. Mereka hampir bisa mengimbangi permainan pemain Eropa, terutama dua pemain Indonesia yang membuat kami kewalahan dengan serangan balik mereka. Ia juga menambahkan bahwa pemain-pemain Asia, khususnya dari Indonesia, telah menunjukkan perkembangan pesat dalam hal teknik dan taktik. Pengakuan ini memperkuat kesan bahwa Timnas Indonesia U20 tidak boleh dipandang sebelah mata. Pelatih Argentina bahkan mengungkapkan bahwa saat mengikuti turnamen di Jepang, meskipun Timnas Argentina U20 baru saja menjuarai turnamen tersebut, pengalaman melawan Indonesia memberikan pelajaran yang lebih signifikan bagi timnya. Gelar juara tersebut diumumkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Argentina, AFA. Dalam kejuaraan yang berlangsung di Jepang ini, tim junior Albiceleste menghadapi 3 lawan. Pelatih Argentina juga memberikan perbandingan menarik antara Timnas Indonesia dengan tim-tim yang ia hadapi sebelumnya, termasuk Timnas Jepang. Ia menyatakan bahwa meskipun Timnas Argentina U20 berhasil meraih gelar juara di turnamen yang mereka ikuti, Timnas Indonesia menunjukkan performa yang tidak kalah mengesankan. Ketika kami melawan Timnas Indonesia, kami mendapat lebih banyak pelajaran. Mereka mampu mengimbangi permainan kami di berbagai aspek, terutama dalam hal disiplin dan intensitas permainan. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang bagi Argentina untuk mengukur kekuatan mereka, tetapi juga membuka mata dunia terhadap potensi besar yang dimiliki oleh negara-negara Asia seperti Indonesia. Dengan penampilan gemilang dari pemain-pemain muda seperti Kadek Arel dan Doni Tri Pamungkas, masa depan sepak bola Indonesia tampak cerah. Bukan hanya sekadar pujian, perhatian media dan pelatih Argentina menegaskan bahwa talenta-talenta muda Indonesia memiliki kesempatan untuk berkembang lebih jauh, termasuk bermain di kompetisi elit Eropa.
Bahkan tujuan sebenarnya dari partisipasi Timnas Indonesia U20 pada ajang Seoul Earth On Ice Cup 2024 ini, adalah untuk persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025 pada akhir September 2024. Komposisi Timnas Indonesia U20 mayoritas berasal dari skuad juara Piala AFF U19 tahun 2024 seperti Kadek Arel Priyatna, Muhammad Iqbal Gwijangge, Muhammad Alvarezi Buffon, Aryan Syah Abdul Manan, Tony Firmansyah, hingga Arhan Kaka.